Ibu Arlista. Ibu Arlista ya Bu. Umurnya berapa Bu? Umur saya 27 tahun Ibu. 27 tahun ya Bu. Alamatnya di mana Bu? Di Nogotirto. Di Nogotirto. Nomor teleponnya Bu? 081 346. Oke, Ibu tanda tangan di sini terlebih dahulu ya Bu. Ibu di sini ya Ibu. Ya. Sudah Ibu. Baik, nanti untuk pemeriksaannya di sini ada pemeriksaan KMS, kemudian juga ada screening, kemudian nanti ada pemeriksaan darah, kemudian nanti ada konseling. Untuk itu Ibu bisa langsung ke meja 2. Baik Ibu. Mari Bu. Iya Bu. Ini benar dengan Ibu Arlista ya Bu? Benar. Alamatnya di Nogotirto. Iya. Baik, di sini nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan mengenai kuesioner untuk mengetahui tingkat stres. Ibu bisa menjawab dengan sejujur-jujurnya Ibu. Baik Ibu. Baik. Apakah di sini untuk ketentuannya untuk nilai 0 itu adalah tidak pernah atau tidak ada, kemudian nilai 1 itu adalah sesuai, lalu untuk nilai 2 itu sering, dan nilai ketiga itu sangat sering. Nanti Ibu tinggal menjawab aja ya Bu ya. Untuk pertanyaannya, apakah Ibu merasa bahwa diri Ibu itu menjadi marah karena hal-hal sepele? Iya Ibu. Berarti itu sesuai atau Kadang-kadang Ibu. Oh iya Bu, berarti 2 ya Bu nilainya Bu. Kemudian Ibu cenderung bereaksi berlebihan terhadap suatu situasi itu tidak pernah, sesuai, atau sering, atau sangat sesuai. Sering Ibu. Oke, berarti 3. Terus kemudian untuk Ibu merasa sulit untuk bersantai itu tidak pernah, sesuai, atau sering, atau sangat sesuai. Sesuai Ibu. Oh iya, sesuai. Baik Ibu, di sini Ibu telah menyelesaikan menjawab pertanyaan yang sudah saya tanyakan tadi. Selanjutnya Ibu bisa menuju ke meja 3 untuk pemeriksaan antropometri Ibu. Baik Ibu, meja yang samping sini ya? Iya ya Bu. Iya, monggo. Ibu. Baik, dengan Ibu Arlista ya, betul? Iya. Baik Ibu Arlista, di sini nanti saya akan memeriksa berat badan Ibu, kemudian tekanan darah Ibu, seperti itu ya Ibu. Jadi sebelumnya ditutup dulu Ibu. Oh iya Ibu. Sepatunya dilepas nggak Ibu? Iya Ibu. Ini saya nitip tasnya dia. Naik aja ya Ibu, pandangannya lurus, jangan pegangan ya Ibu. Baik Ibu, tadi untuk berat badannya 55 kg ya. Saya akan cek tekanan darah Ibu terlebih dahulu. Permisi Ibu, tangan Yang kiri atau kanan? seenaknya Ibu, nggak lupa. Permisi ya Bu. Akhir-akhir ini pusing nggak Bu? Iya Ibu. Oh iya, susah tidur? Iya. Tapi makanya biasa? Biasa sih Bu, kayak hari-hari biasa. Permisi ya Bu. Baik, untuk tekanan darahnya ini cukup lumayan tinggi ya Bu, 160-80 mungkin Oh, itu. 160. Iya, itu yang menyebabkan Ibu sering pusing ya. Iya, baik.
Apa Bu? Saya mau periksa kolesterol Ibu. Periksa kolesterol ya Bu ya? Iya Ibu. Periksa kolesterol ya Bu. Jadi ini untuk pemeriksaan kolesterolnya Ibu itu normal, nggak tinggi dan nggak rendah juga. Ibu bisa lanjut ke meja selanjutnya. Oh baik Ibu. Terima kasih Ibu. Ibu, silakan duduk Ibu. Ya. Baik, ini dengan Ibu Arlista ya. Benar Ibu. Baik, Ibu Arlista tadi sudah dilakukan pemeriksaan di meja 3. Itu tekanan darah Ibu itu 190/80 ya Bu ya. Itu cukup tinggi. Biasanya emang tekanan darah Ibu tinggi ya? Iya Ibu. Biasanya tinggi. Terus sebelumnya Ibu pernah mengkonsumsi obat hipertensi? Sebelumnya nggak pernah Ibu. Nggak pernah. Terus untuk kontrol ke puskesmas atau ke dokter gitu juga enggak? Belum pernah juga Ibu. Belum pernah juga ya? Soalnya saya nggak tahu pemeriksaannya itu seperti apa Ibu. Oh gitu ya. Jadi Bu, hipertensi ini sebenarnya bukan penyakit yang menular, tapi jika hipertensi ini tidak terkontrol, nanti akan menimbulkan beberapa komplikasi. Salah satunya itu bisa penyakit pada jantung, ginjal, dan juga sampai stroke Bu. Kalau misalnya hipertensi ini tuh tidak terkontrol. Nah, jadi gimana caranya kita untuk mengontrol hipertensi ini? Jadi ada obat hipertensi itu yang harus Ibu konsumsi secara rutin. Ibu bisa ngambil di puskesmas atau di dokter atau apapun itu. Nanti Ibu minta gitu. Nanti biasanya akan dilakukan pemeriksaan, terus Ibu nanti dikasih buku. Nanti kalau misalnya Ibu obatnya habis, Ibu langsung bisa minta lagi gitu ke puskesmasnya atau ke dokternya gitu. Jadi begitu Bu untuk penyakit hipertensi ini. Nah, jadi bagaimana Ibu sekarang keputusannya ada di Ibu. Ibu mau mengkonsumsi obat hipertensi secara rutin yang bisa Ibu minta ke puskesmas atau ke dokter atau tidak. Semua keputusannya ada pada Ibu. Jadi bagaimana Ibu? Jadi begitu ya Ibu ya. Jadi mungkin habis ini saya langsung ke puskesmas aja Ibu ya untuk mengambil obat hipertensi. Dan untuk mencegah gejala hipertensi itu pakai apa Ibu caranya? Soalnya ini saya pusing-pusing banget Ibu, sama sakit pada bagian leher. Oh iya, jadi Bu kalau misalnya tekanan darah kita itu tinggi, biasanya efeknya kita tuh pusing, terus di tengkuk sini tuh kayak berat dan sakit gitu ya Bu ya. Nah jadi untuk minimalisir gejala-gejala tadi itu Bu bisa mulai gitu pola hidup yang sehat gitu, terus kurangin konsumsi garam, terus juga nggak merokok atau Bu? Iya, oke. Terus juga Ibu kurangi makan makanan yang berlemak ya Bu ya. Biasanya tadi Ibu periksa kolesterol hasilnya gimana? Katanya normal Ibu. Normal ya. Baik. Jadi bisa dihindari yang tadi ya Bu ya, konsumsi garam, terus juga hindari makan makanan berlemak. Mungkin begitu. Oh seperti itu ya Ibu ya. Baik mungkin itu aja Ibu ya. Saya langsung ke puskesmas aja untuk mengambil obat hipertensi. Iya baik. Tidak ada lagi yang ingin ditanyakan Ibu? Sepertinya sudah cukup Ibu. Sudah cukup jelas. Baik, jika jelas kita akhiri ya Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak. Iya Ibu. Waalaikumsalam. Nomor urut 2 ya Mbak. Namanya siapa Mbak? Claudia. Iya. Umurnya berapa Mbak? 17 tahun Bu. Oh iya 17 tahun. Lagi libur sekolah ya Mbak? Belum, minggu depan baru ambil rapor. Alamatnya di mana Mbak? Di ini, Gamping. Nomor teleponnya Mbak? Nomor telepon anak saya aja ya Bu. Oh iya ya nggak apa-apa. 08 08 18 08 18. Tanda tangan di sini ya Mbak. Mbaknya datang sendiri ya Mbak? Iya. Nggak ada mama saya. Oh iya. Jadi nanti mungkin akan dilakukan pemeriksaan screening awal tentang tingkat stres Mbak, kemudian nanti diperiksa antropometri seperti berat badan, tinggi badan, kemudian tekanan darah, kemudian nanti ada pemeriksaan laboratorium untuk darahnya, dilihat nanti apakah anemia atau tidak, kemudian nanti akan ada konseling seperti itu ya Mbak. Oh iya. Baik, bisa lanjut ke meja kedua Mbak. Ini muter ya Bu? Iya, nanti Terima akan kasih, bisa Bu. ya. Bu. Halo Mbak.
Benar dengan Mbak Claudia ya Mbak? Iya. Alamatnya di Gamping. Iya. Datang sendirian aja nih Mbak, nggak sama teman atau orang tua? Enggak. Baik, aslinya di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan, mau ada 14 pertanyaan untuk mengetahui tingkat stres yang Mbak alami. Baik, di sini nanti untuk skor 0-nya itu adalah tidak pernah, untuk skor 1-nya itu sesuai, untuk skor 2-nya adalah sering, yang ketiga adalah sangat sesuai. Nanti Mbak tolong jawab dengan sejujur-jujurnya ya Mbak ya. Baik, untuk pertanyaan pertama, apakah Mbak tuh merasa bahwa diri Mbak tuh mudah marah karena hal-hal sepele itu Mbak? Kadang-kadang ya. Oke, kadang-kadang. Kemudian apakah Mbak tuh cenderung bereaksi berlebihan terhadap suatu situasi itu Mbak? Itu biasanya kalau aku pun kayak lagi momen segitu suka ngeliat satu tuh nangis gitu. Sensitif ya artinya Mbak ya. Kecil. Terus kemudian Mbak tuh merasa sulit untuk bersantai gitu Mbak. Oh, saya orangnya santai banget. Ya bagus itu Mbak, ya udah nggak apa-apa Mbak. Ada tugas saja saya nggarapnya di sekolah. Oh berarti itu bukan PR ya Mbak ya? Bukan. Maaf Kan tugas PS. sekolah. Oh iya Mbak ya, iya Mbak. Baik Mbak, untuk pertanyaan yang sudah saya tanyakan tadi ini sudah selesai. Mbak bisa lanjut ke meja ketiga untuk melakukan pemeriksaan antropometri ya Mbak ya? Oh iya. Iya. Langsung ini Bu. Iya. Oh iya, siap. Makasih Bu. Iya. Ibu. Iya, silakan Mbak. Benar dengan Claudia. Iya Ibu. Udah 17 tahun ya? Iya, sendiri ya? Sendiri. Jadi di sini nanti akan dilakukan penimbangan kesehatan, kemudian nanti ditensi ya. Ya, silakan ditimbang dulu Pak. Tasnya boleh diletakkan dulu sama boleh dilepas sepatunya ya. Ya itu. Ya, jadi untuk berat badannya 40 kilo ya Mbak? Iya Bu. Ya silakan duduk kembali. Bu, saya izin pakai sepatu dulu ya. Iya. Baik, jadi Mbak Claudia tadi udah ditimbang ya? Iya. Untuk berat badannya 40 kilo. Sekarang ditensi dulu ya. Kemudian saya tuh kok itu kemudian kayak lemes, letih, capek gitu lagi ya. Karena habis ujian ya. Bisa jadi sih Mbak, tapi minumnya gimana minum? Minum air putih. Iya, air putih. Nggak tahu sih Bu Bidan sampai 2 liter atau enggak, tapi sering sih. Mungkin lebih diseringin lagi ya Mbak. Itu bisa juga mempengaruhi Mbak emosi atau gitu ya. Tensi dulu ya. Misi. Jadi untuk tekanan darahnya itu 100/70 ya. Itu normal ya. Jadi ini bisa dikatakan normal, tapi udah agak rendah sih Mbak ya. Jadi nanti mungkin bisa dicek HB aja ya Mbak. Bisa dicek HB di meja sebelah meja 4. Oh iya. Ya nanti dicek aja, itu bisa melihat mungkin Mbak HB-nya kurang jadi sering pusing seperti itu ya Mbak. Langsung aja ke meja 4 ya Mbak. Makasih ya Bu Bidan. Ibu. Ibu Claudia ya? Mbak Bu, baru 17 tahun. Iya. Mbak Claudia ya, bukan Ibu ya? Iya Bu Bidan sih. Tadi sama Bu Bidan sebelah katanya disuruh cek HB. ya. Kita cek HB-nya ya. Iya. Ya, bismillah. Oke, baik Mbak Claudia, ini hasilnya sudah ada. Di sini HB-nya Mbak Claudia itu 9, itu termasuk rendah. Jadi Mbak Claudia ini anemia ya. Nanti untuk konsulnya nanti ke meja sebelah. Oh. Nanti akan diberikan obat juga. Oh iya. Terima kasih. Makasih ya Bu Bidan.
HB di sini HB-nya 9 ya Mbak ya. Pemeriksaan tekanan darahnya itu 100/80 rendah ya Mbak ya. Nah Mbak ini mengalami anemia. Nah, iya Mbak, sebelumnya Mbak sudah tahu belum kalau Mbak ini mengalami anemia? Belum Bu Bidan, Belum ya? Saya pikirannya tuh cuma ya pusing-pusing lemes karena habis ujian aja sih Bu Bidan. Ya, jadi saya jelaskan dulu ya Mbak ya. Jadi anemia itu keadaan di mana jumlah sel darah merah atau HB-nya itu kurang. Nah, faktor utamanya itu kekurangan asupan zat besi gitu Mbak. Nah, untuk gejalanya tadi seperti yang Mbak katakan, pusing ya Mbak ya tadi, terus tidak bersemangat gitu. Nah, untuk anemia sendiri itu terbagi menjadi 3 Mbak, ada anemia ringan, sedang dan berat. Untuk HB normal pada remaja perempuan itu normalnya 12, tadi Mbak 9. Nah, HB 9 ini masuk ke golongan anemia sedang gitu Mbak. Nah, untuk dampaknya sendiri itu ada mengganggu pertumbuhan tinggi badan, kemudian menurunnya kemampuan fisik dan juga kebugaran gitu Mbak. Berarti makanya itu sering aktif gitu. Iya begitu, itu efek dari Mbak ini kekurangan sel darah merah. Oh jadi gitu ya Bu Bidan. Terus Iya. yang harus saya lakukan apa ya Bu Bidan? Oke, jadi untuk mengatasi anemia itu ada beberapa cara ya Mbak ya. Yang pertama kita memberikan atau menganjurkan untuk mengonsumsi tablet Fe, itu tambah darah. Kemudian atau bisa juga dengan cara meningkatkan asupan zat besinya, kemudian mengonsumsi buah dan juga sayur yang banyak mengandung vitamin C dan juga meningkatkan mengonsumsi protein hewani gitu Mbak. Nah jadi dari Mbak ini kan sudah anemia sedang ya Mbak ya. Jadi dari beberapa yang saya jelaskan tadi, kira-kira Mbak ingin mengatasinya menggunakan cara yang mana? Itu benar itu udah 9 ya. Kalau misalnya kalau dari malam itu nambahnya cepat nggak bermaksudnya tuh kayak sebulan itu juga nggak, atau perlu obat gitu kemudian buat kayak mencegah nggak biar ngedrop atau gimana gitu. Kalau saya saranin kan ini Mbak sudah 9 ya Mbak, anemia sedang. Nah, jadi saya saranin nanti Mbak itu mengonsumsi tablet Fe. Nah nanti kan bisa juga disambung dengan mengonsumsi makanan yang zat besinya itu tinggi. Nah jadi untuk pulihnya itu bisa cepat gitu Mbak. Kalau untuk konsumsi tablet Fe itu juga itu obatnya bisa dapat di mana, terus cara konsumsinya gimana sih Bu Bidan? Jadi biasanya Mbak ini kan tadi umurnya 17 tahun ya Mbak ya. Nah nanti Mbak datang ke puskesmas itu bilang mau minta obat tablet Fe atau tambah darah. Nah, nanti itu gratis Mbak gitu. Atau misalnya Mbak nggak sempat ke puskesmas atau jauh dari rumah, itu Mbak bisa beli di apotek atau di Indomaret, itu biasanya ada Mbak. Untuk cara mengonsumsinya sendiri itu biasanya diminum dengan menggunakan air putih. Tidak dianjurkan dengan kopi, teh atau susu karena bisa menghambat penyerapan zat besi. Kemudian diminum biasanya itu malam hari sebelum tidur karena obat ini itu biasanya menyebabkan mual Mbak di beberapa orang gitu. Jadi dianjurkan untuk minum sebelum tidur. Sambil dibarengi dengan minum tablet Fe ini, diimbangi juga dengan mengonsumsi makanan yang mengandung serat pokok seperti nasi, kemudian lauk pauknya, sayur, intinya diseimbangkan dengan gizi yang seimbang begitu Mbak. Maksudnya kayak proteinnya harus dipenuhi seperti makanan tadi sayurnya dan buah juga yang mengandung vitamin C gitu. Nah misalnya Mbak merasa ada efek samping tablet Fe seperti mual, ulu hati sakit, atau misalnya kotoran BAB-nya berwarna kehitaman, itu tidak usah khawatir ya Mbak, itu menyesuaikan saja. Nah untuk mencegah menghindari itu minum tablet Fe dalam kondisi perutnya itu kosong begitu Mbak. Oh, berarti tadi minumnya tuh sebelum tidur gitu, sekitar 1 jam gitu Bu Bidan. Ya, jadi dari yang saya jelaskan tadi, kira-kira Mbak ingin mengatasi masalah anemia pada Mbak ini dengan cara apa Mbak? Oh iya, bentar Bu Bidan, itu minum tablet Fe-nya setiap hari sekali. Iya. Atau waktu itu kan katanya kalau ada penyuluhan di sekolah tuh katanya kalau mau mens, pas lagi mens itu minum baru
minum gitu atau boleh di setiap hari minum? Ya kalau misalnya pada remaja umumnya itu Mbak dianjurkan untuk minumnya itu setiap mes, karena kan itu kekurangan ada pengeluaran darah, jadi untuk mengatasinya atau agar tidak terjadi anemia makanya dianjurkan untuk meminum tablet Fe. Tapi kan Mbak ini kan sudah mengalami anemia ya Mbak ya, jadi untuk cara minumnya sendiri itu 1 kali sehari tadi seperti yang saya bilangin sehari sebelum tidur gitu ya. Ya, udah paham Mbak? Iya, saya ngerti. Ya. Jadi untuk keputusannya gimana Mbak? Ya, dan nanti saya bilang ke mama saya ya biar diantar ke puskesmas atau nanti beli di apotek. Ya, jadi ini untuk keputusannya Mbak memilih untuk mengonsumsi tablet Fe ya Mbak ya. Jangan lupa dibarengi dengan memakan makanan yang zat gizinya tinggi, kemudian vitamin C-nya juga tinggi ya Mbak. Baiklah, apa ada yang ditanyakan lagi? Belum ada. Ya, jika tidak ada, terima kasih Mbak. Silahkan nanti datang ke puskesmas ya Mbak ya. Iya. Mbak Tia, terima kasih. Makasih ya,